Monsinyur Robertus Rubiatmoko, dengan penuh hormat kami memohon agar Bapak Uskup berkenan memimpin perayaan Ekaristi dan mentahbiskan ke-9 saudara kami ini menjadi diakon. Saudara-saudara yang akan ditahbiskan menjadi diakon, dipersilakan berdiri dan tampil ke depan. Calon diakon dari Keuskupan Agung Semarang, Frater Gregorius Prima Dedi Saputro. Frater Yohanes Dwi Andri Ristanto. Calon diakon dari Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus, Frater Vincentius Ferreira Danarjaya. Calon diakon dari Ordo Serikat Yesus, Frater Hugo Bayu Hadibowo. Frater Alfonsus Ardi Jatmiko. Frater Aloysius Dian Permana. Frater Martinus Juprianto Bulu Toding. Calon diakon dari Tarekat Misionaris Para Rasul Kudus, Frater Blasius Hidewaton. Frater Yohanes Febi Toring. Bapak Uskup yang terkasih, Bunda Gereja yang Kudus memohon agar Bapak Uskup berkenan menahbiskan saudara-saudara kita ini untuk tugas pelayanan sebagai diakon. Apakah saudara-saudara kita ini layak untuk ditahbiskan menjadi diakon? Menurut penilaian orang-orang yang mengenalnya dengan baik, saudara-saudara kita ini layak untuk ditahbiskan menjadi diakon. Saya dan seluruh umat yang hadir di sini adalah saksinya. Dengan bantuan Allah, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk ditahbiskan menjadi diakon. Bapak Uskup, para romo, bruder, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, baik yang ada di Kapel Santo Paulus Kendungan maupun yang mengikuti perayaan ini dari tempat tinggal masing-masing, selamat pagi berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Baik, semua sehat? Syukur pada Tuhan. Semua bahagia hari ini? Para frater calon diakon bahagia? Bahagia? Kok kelihatan tidak semangat sekali? Bahagia ya? Bahagia. Kita semua yang hadir di sini juga mengalami sukacita, merasa bahagia karena hari ini ada 9 di antara kita yang akan menerima sakramen tahbisan diakonat. Suatu anugerah besar bagi gereja, baik keuskupan maupun tarekat dengan hadirnya diakon-diakon baru ini. Seperti kita tahu, ke-9 calon diakon kita ini memilih sebagai moto tahbisan diakonatnya yaitu apa? Inilah aku, utuslah aku. Diambil dari mana itu ya? Yesaya bab berapa? Iya, mulai cari-cari mana tadi bukunya itu. Nah, dari mana? Yesaya bab 6 ayat. Malah yang menjawab yang belakang Romo Dadang seru banget itu. Ayat 8 itu. Nampak kalau ini bukan
pilihan bersama nih itu. Iya, harap maklum. Iya. Namun satu hal yang sangat penting sekali bahwa ke-9 diakon itu menyatukan tekad untuk diutus. Inilah aku, utuslah aku. Saya mau bertanya, ya, pada para calon diakon ini. Sebenarnya dengan moto ini apa toh yang Anda pikirkan atau Anda bayangkan itu? Inilah aku, utuslah aku. Apa yang dipikirkan? Atau jangan-jangan tidak memikirkannya? Sopo? Oh, Frater Dedi. Iya, monggo Frater Dedi. Iya. Ini Frater Dedi ini asli dari Kalasan. Ya, Monsinyur dan para umat sekalian. Inilah aku, utuslah aku, mengartikan kesiapsediaan, disponibilitas kami calon tertabis kepada pemimpin kami dan kepada uskup tentang pelayanan apapun dan dimanapun yang pemimpin dan uskup kami berikan. Jadi ada kesiapsediaan atau disponibilitas untuk Melayani dan diutus. Untuk diutus dan melayani. Pertanyaan saya kepada para frater sekalian, Anda semua betul-betul siap untuk diutus? Siap. Betul? Kemanapun? Kemanapun? Piye? Kemanapun? Tenan? Apapun pekerjaannya, perutusannya? Siap ya, tak cekel nih ya. Saya pegang betul nih ya. Ya, para Romo Provinsial tolong dipegang baik-baik gitu. Mereka siap untuk diutus kemanapun, apapun pekerjaannya ya. Termasuk menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Siap? Tak cekel. Iya, inilah tekad mereka ya. Maka ini kita pegang betul kesiapsediaan mereka untuk diutus melakukan pelayanan kepada umat. Dan ketika saya mencoba merasa-rasakan ini soal perasaan. Ketika saya merasa-rasakan moto tabisan mereka ini, rasa-rasanya ada beberapa poin, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, kita cermati, dan kita renungkan. Yang pertama, di balik ungkapan inilah aku, utuslah aku, ada kemauan dan kehendak bebas yang muncul dari dalam untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan dan umat manusia. Ada kemauan dan kehendak bebas, terkesan tidak ada paksaan atau ancaman apapun sehingga mereka harus menjadi diakon. Betul nggak ini? Semua bebas ya? Tidak ada yang terpaksa ya? Iya, karena rasa bebas ini sungguh-sungguh menjadi modal awal untuk mengalami sukacita, mengalami kegembiraan untuk melaksanakan tugas perutusan. Berbeda kalau semuanya dilakukan karena keterpaksaan. Adanya adalah rasa berat, tidak bahagia, suntrut, ya, tidak cerah wajahnya. Ya. Namun para frater kita ini penuh sukacita, ya, bahagia, karena semuanya muncul dan keluar dari dalam dirinya sendiri. Ini poin yang pertama. Yang kedua, tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Maka ungkapannya, inilah aku, utuslah aku. Kemana? Terserah. Betul ya? Terserah. Monggo kerso, pimpinan Tuhan mengutus saya kemanapun, untuk apapun saya jalani. Asal semuanya demi kemuliaan Tuhan. Tidak pilih-pilih. Tidak ada yang menyatakan, inilah aku, utuslah aku untuk menjadi provinsial. Ada yang pengen jadi provinsial? Kita doakan. Atau Frater Andri kemarin langsung, utuslah aku jadi uskup. Iya kan? Hah? Oh iya katanya gitu. Iya. Semua terserah, monggo kerso. Ada keterbukaan, dan inilah persis sikap lepas bebas di dalam perutusan. Karena apa? Bukan diri saya yang saya cari, bukan kepentingan saya yang saya perjuangkan, bukan untuk keuntungan diri saya sendiri, namun untuk kepentingan Allah dan kepentingan umat
manusia. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, di balik moto itu ada ungkapan kesiapsediaan dan kerelaan untuk berjuang dengan sebaik mungkin, untuk bekerja dengan sekuat tenaga demi kemuliaan Allah, demi keselamatan umat manusia. Artinya aku mau melayani dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, semuanya demi orang lain, demi kemuliaan Allah. Dan inilah yang menjadi ciri khas nanti tugas seorang diakon, yakni bagaimana melayani dengan sepenuh hati dan berjuang betul, ya, tidak lede, tidak amem, namun penuh semangat, penuh greget. Inilah kekhasan, ciri khas semangat dari seorang diakon. Kesediaan dan kerelaan untuk berjuang dan bekerja keras sampai kapanpun, ya, dimanapun, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat adalah yakin bisa. Yakin bisa. Kesan saya ini benar enggak ya? Yakin bisa? Yakin? Yakin? Bisa apa? Ada keyakinan begitu saya tantang, yakin? Yakin enggak ya? Yakin. Kata yakin bisa ini bukan sebuah kesombongan. Sebaliknya di balik itu karena ada kepercayaan bahwa Tuhan yang memanggil dan mengutus akan menyempurnakan, akan melengkapi dengan berbagai macam karunia yang dibutuhkan untuk karya pelayanan. Inilah yang saya tangkap, 4 hal yang rasa-rasanya menjadi isi dari ungkapan moto para calon diakon kita ini. Dan mereka semua yakin bisa melaksanakan tugas perusahaan ini karena percaya Allah akan menolong. Dia yang memanggil, yang mengutus akan melengkapi dengan berbagai macam karunia yang dibutuhkan. Seperti dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi mewartakan kabar sukacita, Yesus mengembuskan Roh Kudus-Nya kepada para murid. Demikian juga kepada Anda semua para frater calon diakon ini. Dengan ditabiskan menjadi diakon, Anda semua dikaruniai Roh Kudus yang memampukan kita untuk menangkap kehendak Allah, untuk menangkap kersa dalam Gusti, dan sekaligus nanti dimampukan untuk menjalankan tugas perutusan sesuai dengan kehendak Allah yang mengutus kita. Inilah roh yang dicurahkan pada kita hari ini, ya. Memampukan kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan memampukan kita untuk melaksanakannya dengan penuh sukacita, penuh semangat, dan berhasil baik. Demikian juga dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana Yesaya yang merasa diri tidak pantas karena najis bibir. Najis bibir ini kenapa ya? Enggak tahu macam-macam pokoknya, najis bibir, merasa enggak pantas. Akhirnya dia dipantaskan oleh Allah, dimampukan oleh Allah dengan diselomot lidahnya. Diselomot itu apa ya? Apa, frater? Enggak tahu. Hah? Disudut. Disudut sana. Disulut. Ya, disulut ya. Disulut dengan bara api. Nyas gitu. Sehingga memampukan dia, dikatakan kamu disucikan, diampuni dosa-dosanya. Inilah salah satu kesadaran Yesaya. Yang merasa diri tidak pantas, namun ternyata dipantaskan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan tugas perusahaannya, yakni membawa pertobatan dan nanti menciptakan tunas baru yang kudus bagi bangsa Israel. Tuhan yang memanggil, bertanggung jawab, sembodo. Dia tidak sekedar mengutus, namun juga membekali utusannya dengan berbagai macam hal yang dibutuhkan untuk karya kerasulannya. Saudara-saudari yang terkasih, saya senang, saya bangga bahwa ke-9 diakon kita ini memilih moto yang langsung menyentuh pada inti tugas perutusan seorang diakon. Kalau kita melihat bahasa Jawa, diakon itu artinya apa? Diakon,
dikongkon. Dan inilah persis yang disadari, diyakini, dipahami oleh calon diakon kita. Siap untuk menjadi utusan, siap untuk menjadi orang suruhan, siap untuk menjadi pelayan, siap untuk menjadi abdi. Inilah jati diri seorang diakon, yakni pribadi yang siap diutus, dikongkon, disuruh-suruh, dan siap untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan Allah dan umatnya. Ini persis nanti yang akan disampaikan oleh para diakon kita ini ketika menyatakan kesediaannya. Dan kesediaan yang pertama adalah kesediaan untuk menjadi pembantu uskup dan para imam melayani umat Allah. Maka ini mengembirakan. Dan yang kedua adalah bahwa para diakon ini menyatakan kesiapsediaannya, disponibilitasnya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh kerelaan, ya, tanpa pilih-pilih. Ya. Ini penting sekali. Ya. Justru karena kita menjadi seorang utusan, siap sedia diutus apapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, siap. Namun dalam pengalaman saya bersama para romo kadang-kadang tidak mudah. Ada saja yang mengatakan, "Mbok saya jangan di sinilah. Wah, kok ditempatkan di sana bersama romo ini, mbok janganlah." Ya kan? "Mbok saya di tempat sana sajalah. Mbok saya di keuskupan sajalah." Macam-macam bisa disampaikan yang menunjukkan sikap ketidaksiapan, kesiapsediaan untuk perutusan. Nah, ini harus dipegang baik-baik ya oleh para frater diakon ini nanti. Supaya apa? Supaya kita tidak meleset dari jati diri kita. Dan yang ketiga adalah mengandalkan kekuatan Allah dalam karya. Tentu saja semangat dan jati diri sebagai pelayan ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah mati dengan adanya tabisan imamat nanti. Tetap ada, tetap menjadi pelayan Allah dan pelayan umatnya. Maka kalau nanti tidak ada pelayanan dalam kehidupan kita, leda-lede, amem, ogah-ogahan, maka jati diri kita dipertanyakan, apakah inilah seorang pelayan? Maka menjadi pertanyaan kita bersama, khususnya para frater calon diakon ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi para frater kita ini akan menyatakan kesediaannya untuk mengabdi Allah dan mengabdi umatnya, dan sekaligus akan menyatakan janji setianya kepada Allah sebagai orang-orang yang diutus. Maka marilah kita berdiam diri jenak untuk mohon karunia Roh Kudus agar dicurahkan kepada mereka masing-masing sehingga bisa menghayati dan melaksanakan perutusannya dan sekaligus semakin dimampukan untuk menghayati panggilannya sebagai diakon dan nantinya sebagai imam-imam Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,